Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sita Alfianima dari program studi ekonomi syariah semester 5 dengan NIM 1223014. Di sini saya akan sedikit memaparkan kepada teman-teman semua mengenai permata kuliah kita hari ini, yaitu tipikor dalam hasanah fikih, yang mana nantinya saya akan sedikit menjelaskan kepada teman-teman tentang sejarah munculnya mazhab. Yang mana sejarah munculnya mazhab ini adalah kisah atau progres terbentuknya berbagai pemikiran dalam Islam yang berkembang dalam memahami atau menerapkan hukum-hukum syariat berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Sejarah munculnya mazhab adalah proses terbentuknya berbagai aliran pemikiran dalam Islam yang berkembang setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Juga mazhab ini lahir dari upaya para ulama untuk memahami dan menerapkan ajaran agama Islam sesuai dengan kondisi dan tantangan zamannya. Selanjutnya teman-teman, setelah Nabi Muhammad ini wafat, umat Islam tidak lagi menerima wahyu sebagai dasar hukumnya. Tetapi kehidupan kan terus mengalami kemajuan, semakin berkembang dan muncul persoalan-persoalan baru, yang mana persoalan ini tidak terjadi di zaman Rasulullah ketika masih hidup. Untuk menghadapi kondisi tersebut, para sahabat, para ulama beristihad untuk bagaimana kita ini bisa menjawab persoalan-persoalan yang belum ada ketentuan jelasnya, seperti itu. Apalagi pada saat itu penyebaran agama Islam ini sudah meluas seperti di Irak, di Andalus, Mesir, Syam, dan lain sebagainya. Juga berkembangnya pola pikir di masyarakat ini karena perbedaan tempat, perbedaan kondisi, maka berkembanglah pemikiran-pemikiran seperti itu. Dari upaya perbedaan inilah kemudian lahir mazhab-mazhab, teman-teman. Dengan keadaan tersebut, maka lahirlah mazhab-mazhab yang biasanya kita sebut dengan mazhab atau mazhab 4, yang mana mazhab ini adalah dia sebagai mazhab-mazhab besar dalam Islam. Ada 4. Kalau yang teman-teman ketahui, biasanya yang pertama mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan yang terakhir mazhab Hambali, yang mana di mazhab Hanafi ini beliau memiliki ciri khusus, teman-teman. Antara lain ada berpikir secara rasional, juga banyak menggunakan kias. Ketika pindah mazhab lagi atau di mazhabnya Imam Maliki, yang mana ciri khasnya mengutamakan amal ahli Madinah atau tradisi-tradisi dari penduduk Madinah. Terus mazhab Syafi'i, di mana di sini menyusun kaidah usul fikih secara sistematis, keseimbangan antara nas dan wahyu. Dan yang terakhir mazhab Hambali, yang mana sangat mengedepankan berpegang teguh kepada hadis dan nas. Adalah teman-teman beberapa faktor yang menyebabkan mengapa perbedaan mazhab ini bisa terjadi, karena perbedaan sumber hadis yang disampaikan dari tiap wilayah itu berbeda. Kemudian ada perbedaan metode ijtihad seperti qiyas, istihsan, kemudian amal ahli Madinah dan lain tersebut itu berbeda. Kemudian kondisi sosial dan budayanya berbeda ya teman-teman. Kita tahu sendiri bahwa kalau pernah dengar itu beda desa, beda cara. Jadi setiap wilayah ini mempunyai kondisi juga kultural yang berbeda-beda seperti itu. Maka itu salah satu faktor yang menyebabkan mengapa terjadinya perbedaan mazhab. Kemudian tingkat literal dan rasional dalam memahami teks. Nah, ini juga bervariatif teman-teman, tidak bisa disamakan semua atau tidak seimbang semua. Ada yang bisa kita ambil ya teman-teman dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, bahwasannya mazhab ini muncul sebagai hasil ijtihad para ulama dan sahabat dalam memahami dan menerapkan syariat Islam seperti itu. Perbedaan antar mazhab bukanlah sumber perpecahan, melainkan rahmat yang menunjukkan keluasan ajaran agama Islam. Kemudian karena hal tersebut, kita sebaiknya memahami prinsip-prinsip dan tidak fanatik terhadap satu mazhab saja, agar tetap terjaga persatuan umat, seperti itu. Mungkin ketika di tempat ini kondisinya seperti ini, kita menggunakan mazhabnya Imam Hambali. Ketika di posisinya seperti itu dan mengharuskan seperti itu, kita mengikuti mazhabnya Imam Syafi'i. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.